Pilih mana Win versi kamu, investasi or bisnis? Ada pertanyaan dari klien lama Windy yang entah tujuannya apa, bertanya benar-benar atau sekedar menguji saja. Awalnya Windy pikir seperti itu, tetapi ternyata klien Windy yang satu ini ternyata minta langkah konkret dengan pemaparan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Windy coba buat konten ini sebagai bagian dari jawaban Windy tersebut. Tetapi ya mohon maaf, tidak bisa begitu detail seperti langkah yang Windy paparkan kepada klien Windy. Kembali ke pokok bahasan yang menjadi tema awal Windy. Pilih bisnis atau investasikah? Bila pilihannya dua seperti itu, Windy pilih keduanya. Rakus? Ya, karena memang seperti itulah kodrat manusia yang diciptakan dengan nafsu. Tapi rakusnya tetap dengan analisa dan perhitungan yang cermat serta multiplan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi ke depannya. Yang ini memang sekedar pemaparan ide kecil singkat dari Windy, terserah Anda mau melihat dan bagaimana cara Anda menganalisa. Tetapi harapan Windy adalah apa yang sudah Windy buat menjadi konten ini setidaknya bisa menginspirasi Anda. Yang perlu dibahas di sini menurut Windy adalah di sisi investasinya. Karena untuk bisnis bisa jadi pokok pembahasan di saat yang lain. Oke, investasi dalam pengertian sederhana Windy adalah penanaman modal agar bisa dipanen di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, modal yang akan ditanam dalam bentuk investasi tentunya adalah merupakan hasil usaha atau bisnis yang Anda kelola, atau bisa jadi juga berasal dari yang lainnya. Itu terserah Anda. Nah, investasi dalam pengertian Windy tersebut juga berarti bukan menanamkan modal di bisnis perseorangan ya, tapi menanamkan modal dalam sebuah perputaran modal dan uang yang bisa selalu dipantau dan dilihat perkembangannya secara real time, di mana perputaran modal atau keuangan yang akan menjadi target investasi Anda tersebut harus setidaknya sudah melibatkan setidaknya puluhan atau bahkan ratusan ribu orang di dalamnya bila itu tergolong dalam pendatang baru. Bila target investasi Anda bukan sesuatu yang baru, itu akan jauh lebih bagus. Yang kedua, kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun material. Meskipun mungkin tidak melibatkan peran pemerintah Indonesia, bila target investasi Anda adalah sebuah bisnis dalam skala global internasional, tentu akan lebih bagus bila target investasi Anda tersebut bertaraf global internasional tetapi juga telah melibatkan peran pemerintah Indonesia di dalamnya, seperti contohnya OJK untuk fungsi pengawasan dalam sisi atau sektor bisnis keuangan. Di poin kedua ini Windy lebih condong ke target investasi global meskipun tidak melibatkan peran pemerintah Indonesia di dalamnya, tetapi berarti cakupannya cukup besar dan luas untuk runtuh dan pudar serta bubar dalam kurun waktu setidaknya 5 tahun ke depan. Sehingga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Anda sebagai investor atau penanam modal, maka Anda bisa menerapkan multiplan untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang bisa saja terjadi. Yang ketiga, bisnis tersebut sudah menggunakan sepenuhnya teknologi real time view, paperless dan cashless, sehingga kita sebagai investor atau penanam modal tidak butuh kertas dalam bentuk atau nama apapun untuk sekedar mencatat segala proses transaksi yang telah dan atau akan terjadi. Yang keempat, bisnis yang akan menjadi target investasi tersebut tidak pernah menjanjikan atau mengiming-imingi apapun, apalagi yang terkait dengan profil personal Anda sebagai pribadi penanam modal atau investor. Waspadalah yang sudah-sudah dan memang sudah tidak terhitung lagi banyaknya kasus seorang atau lebih investor atau penanam modal tertipu untuk menanamkan modal atau investasi di bisnis dengan janji-janji super tinggi. Jadikan 4 pilar poin tersebut sebagai pedoman Anda terlebih dahulu, baru masuk ke tahap selanjutnya yang Anda harus mengerti dan pahami, yaitu di era atau tahun milenium ini pengertian investasi adalah tidak selalu atau tidak harus melibatkan modal besar.
Jadi buang dulu asumsi Anda bahwa namanya investasi itu harus menggunakan modal puluhan atau ratusan juta rupiah atau bahkan lebih. Buang dahulu asumsi dan anggapan seperti itu. Investasi di era milenium seperti sekarang ini sudah terlalu mudah dan murah untuk diikuti. Bahkan tidak perlu modal awal ratusan ribu, cukup dengan nilai di puluhan ribu maka Anda sudah bisa berinvestasi. Percaya atau tidak, itu kenyataan yang ada di masa sekarang ini. Lalu bagaimana bila modal yang akan diinvestasikan nilainya puluhan atau ratusan juta atau bahkan mungkin lebih? Ya tentu lebih baik dan bagus, tetapi tetap harus Anda ingat bahwa sisi analisa dan kehati-hatian tetap harus dipegang teguh dengan tetap memainkan multiplan di dalamnya. Termasuk di dalamnya untuk sewaktu-waktu mengganti plan A menjadi plan B bila memang diperlukan. Tolong jelaskan dong Win dengan deskripsi yang lebih detail dengan contoh penyebutan nama-namanya. Hahaha, mohon maaf itu tidak bisa Win dilakukan bila dengan metode online apalagi dalam bentuk multimedia video. Bila hingga ada penyebutan nama atau merek dagang bisa membahayakan bagi Windy. Tetapi setidaknya apa yang sudah Windy sampaikan sebelumnya tetap bisa bermanfaat bagi Anda. Setidaknya Anda bisa memiliki argumentasi terarah dengan penjelasan Windy. Demikian konten ini Windy buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, tidak bingung untuk investasi atau bisnis dan tidak bingung memilih investasi. Karena marketing atau sales investasi sekarang bergentayangan di mana-mana. Butuh penalaran dan analisa khusus untuk mengambil keputusan yang bagus? Sedikit tambahan dari Windy. Ingin tahu lebih detail tentang hal ini dalam sebuah pembahasan khusus? Windy siap datang dan bertemu dengan Anda dalam posisi Windy sebagai konsultan bisnis marketing yang erat kaitannya dengan implementasi teknologi informasi. Salam bisnis dan investasi dari Windy.